Salam saudara kasih. Kita akan puji Tuhan hari ini. Kita naikkan pujian dari kita hati paling dalam. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelai, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Salam saudara kekasih. Hari ini kita baca firman Tuhan dari kitab Daniel 3 ayat 17 sampai 18 berbunyi demikian. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu.
Tema firman Tuhan hari ini adalah lembah pemurnian, the valley of refining. Yaitu kita melihat bahwa emas harus dimurnikan dengan api, dengan panas yang tinggi supaya terpisah darinya yaitu kotoran-kotoran. Alkitab menulis ada 3 orang yang diuji imannya dengan api, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. 3 poin yang kita pegang hari ini dalam tema firman Tuhan, lembah pemurnian, the valley of refining. Pertama, Sadrak, Mesak, dan Abednego menolak untuk menyembah patung daripada yaitu Raja Nebukadnezar dengan tegas tidak menyembah patung tersebut karena mereka tahu bahwa yang mereka sembah hanya Tuhan Allah mereka, yaitu Elohim atau Yahweh atau Adonai. Jadi mereka dengan tegas tidak akan menyembah patung gambaran daripada Nebukadnezar. Oleh sebab itu, bagaimana penolakan mereka? Karena itulah membuktikan kemurnian daripada iman mereka bahwa hanya Tuhan Allah mereka yang mereka sembah. Yang kedua, raja sangat marah dan memanaskan api 7 kali lebih besar hingga pasukan yang mengangkatnya mati. Karena raja sangat marah akibat daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung, maka panas api dinaikkan 7 kali lipat sampai orang yang mengangkat mereka bertiga mati terbakar. Saudara kasih, yang ketiga, ketika harus diperhadapkan dengan api, Tuhan ikut bersama mereka dan berjalan akhirnya keluar dari perapian. Iman mereka adalah iman yang teguh. Mereka bersedia dilemparkan kepada perapian. Tapi apa terjadi? Tuhan sendiri datang menolong, menyertai mereka. Bahkan mereka berjalan-jalan di dalam api sehingga raja dan semua orang melihatnya terheran-heran karena terjadi mujizat bagi ketiga orang tersebut. Saudara kekasih, itulah bukti daripada iman mereka. Jika diperhadapkan dengan api, mereka tetap percaya yang mereka Tuhan sembah hanya Tuhan Allah mereka. Apakah kita bisa belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika diperhadapkan dengan jabatan, ketika diperhadapkan dengan kekayaan, ketika diperhadapkan dengan ujian? Apakah kita kebanyakan orang meninggalkan Yesus lebih cenderung berpaut kepada materi atau kepada hal-hal dunia? Oleh sebab itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego, Alkitab menulis adalah orang yang diuji imannya dengan api, yang dimurnikan dengan api, sehingga mereka lolos dari ujian karena keteguhan hati mereka beriman pada Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami percaya bahwa lembah pemurnian atau the valley of refining itu adalah satu lembah yang memurnikan kami Tuhan dengan api. Oleh sebab itu Tuhan, kami tahu bahwa biarlah kami Tuhan belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika kami diperhadapkan dengan uang, ketika diperhadapkan dengan jabatan, ketika diperhadapkan dengan hal-hal yang lain, kami tidak meninggalkan Tuhan, tetapi cenderung untuk tetap berpaut kepada Yesus yang senantiasa kami sembah, karena Yesus sanggup melepaskan kami. Kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego dilepaskan dari perapian yang menyala, kami juga dilepaskan dari masalah persoalan tantangan hari ini. Oleh sebab itu, siapapun engkau mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari berjalanlah bersama Yesus Kristus, karena Yesus Kristus sanggup menolong engkau, sanggup membuat engkau berhasil, bahkan sanggup menyembuhkan engkau. Oleh sebab itu, jangan engkau bingung, jangan engkau ragu. Hanya di dalam nama Yesus ada pertolongan. Di dalam Kristus Yesus ada jawaban pasti. Oleh sebab itu, hari ini mari engkau yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari engkau tetap teguh imanmu seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tidak menyembah patung-patung dunia, tidak menyembah yaitu jabatan, tidak menyembah yaitu
hal-hal yang lain, sehingga engkau tetap berpaut pada Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.